Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang buat anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan ke akhir ibadah kita. Mari semuanya saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita meninggikan Tuhan.
Meninggikan nama Tuhan, kita akan lagu pujian kita aja kepada Tuhan.
kepada kami mencapai kesempurnaan dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sedikit dalam salib-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu, Engkau yang berfirman Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Mari Tuhan Kau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman yang lain, firman yang hidup, firman yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan tentang firman dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan Tuhan, dan silakan duduk. Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya masih ada bermakan tadi ya. Sama saya juga bermakan tadi. Jadi kita berdoa supaya Tuhan tolong membantu kita. Saya sama sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Saya kita percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan kita diberkati Tuhan. Tanda Tuhan baik bagi kita. Kita boleh ada sampai saat ini dan kita boleh datang untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Langsung saja saudara terkasih, tema yang diberikan bagi saya oleh pengurus yaitu expression atau ekspresi. Masih berbicara tentang kasih atau cinta. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana pentingnya menyatakan cinta. Ketika kita menyatakan cinta, tidak cukup hanya pengakuan di bibir saja. Tidak cukup hanya kita mengucapkan lewat mulut kita, tetapi ada yang namanya action, ada yang namanya tindakan. Iya. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya ayat yang pertama sampai yang ketiga. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih ada belum ketemu? 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Kita akan baca firman Tuhan ini dan secara bergantian saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara-saudari yang ayat kedua dan ayat ketiga sama-sama kita bacanya. Judul perikopnya tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canak yang bergemerincing. Ayat 2. Ayat 3 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyalurkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini berbicara tentang sesuatu yang tidak asing bagi kita, yaitu tentang kasih. Dan saya rasa juga beberapa bulan ini firman Tuhan berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang cinta. Ini sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita. Bahkan seringkali kita mendambakan supaya kita dikasihi oleh orang di sekitar kita. Sebagai manusiawi kita sering untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari orang di sekitar kita. Bahkan banyak orang juga menganggap bahwa memberi itu adalah sebuah kasih. Memberi itu adalah sebuah kasih. Tapi ternyata saudara-saudara terkasih bahwa memberi juga, bahwa mereka juga memberi hanya untuk pencitraan belaka. Mengapa demikian? Nanti kita akan sampai ke sana. Dan banyak orang juga menolong orang lain tanpa mereka melakukannya itu dengan kasih. Mereka ingin dipuji, mereka ingin disanjung, mereka ingin mendapat pujian orang lain. Saudaraku, saya pikir kita semua
dengan pernyataan bahwa kasih itu tidak hanya sekedar diharapkan. Kasih itu tidak hanya sekedar diharapkan. Kasih itu bukan hanya sebatas berbuat baik. Kasih itu tidak hanya sebuah definisi yang indah yang dirangkai untuk menghiasi sebuah kalimat. Kasih itu bukan juga tidak hanya berupa slogan yang menyemangati kita setiap hari. Tidak hanya sampai di situ, saudara terkasih, tetapi kasih itu kita ingatkan kembali bahwa kasih merupakan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kasih merupakan sebuah karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya. Karakter yang mendasari setiap tindakan, setiap perbuatan, setiap aspek di dalam kehidupan kita. Dalam arti bahwa kasih itu begitu penting. Kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita, karena setiap anak-anak Tuhan itu harus memiliki yang namanya kasih. Saya rasa semua manusia ataupun semua agama melakukan kebaikan, tidak hanya kekristenan. Tapi berbeda dengan seseorang yang melakukan kebaikan dan ditambahkan kasih di dalamnya. Tidak sama seseorang yang melakukan kebaikan tanpa kasih dengan seseorang yang melakukan kebaikan dengan kasih. Sudah dipastikan bahwa nilainya lebih dalam, nilainya lebih besar ketika kita melakukan sebuah kebaikan dengan berlandaskan kasih. Saudara terkasih, kembali kita ke ayat kita tadi. Di ayatnya yang pertama, malam hari ini saya akan membagikan 3 poin bagi kita bagaimana kasih yang dimaksud oleh Paulus di dalam surat Korintus ini, yaitu yang pertama, kasih lebih penting dari kemampuan. Yang kedua, kasih lebih berharga dari pengetahuan. Yang ketiga, kasih lebih bernilai daripada pengorbanan. Nah, 3 hal ini akan kita kupas melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama tadi saya katakan, boleh dicatat juga, kasih lebih penting daripada kemampuan. Paulus mengatakan, sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemuruh. Canang yang bergemuruh. Nah, saudara-saudara terkasih, pada zaman itu bahwa jemaat-jemaat Korintus mereka bangga dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Karena saat itu mereka kaya dengan karunia-karunia. Ada karunia berbahasa roh, karunia memimpi, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia melayani, karunia memberi. Mereka kaya dengan karunia-karunia. Tetapi Paulus mengingatkan, tanpa kasih semua hanya seperti suara bising. Tanpa kasih semua hanya seperti suara bising. Nah, kalau kita tarik ke zaman kita pada saat ini, saudara terkasih, bagaimana banyak anak-anak muda yang mempunyai talenta-talenta yang hebat. Bagaimana ada banyak anak-anak muda yang mempunyai karunia-karunia yang hebat yang dikagumi oleh orang lain. Ada yang bermain musik, ada yang jago bernyanyi, ada yang jago komputer, jago berbicara, pintar dalam memimpin suatu ibadah dengan gairah yang bersemangat. Saya katakan semuanya itu baik, semuanya itu baik. Tetapi kalau kita melakukannya tanpa kasih, kita melakukannya tanpa kasih daripada Tuhan dan kepada sesama, maka itu semuanya hanya pertunjukan. Orang lain mungkin boleh ragu, boleh bertepuk tangan melihat seseorang dengan karunia yang luar biasa, tetapi mereka tidak menjadi diberkati kalau sebuah pelayanan, sebuah kemampuan, sebuah karunia tidak dilandaskan dengan yang namanya kasih.
Sebuah ilustrasi sederhana saudara-saudara kasih, bagaikan kita mendengarkan sebuah musik yang keras, ya. Tentunya kita pernah mendengarkan musik yang keras, ya, tetapi tidak punya melodi. Jadi musik keras tapi tidak ada melodinya. Nah, kita bisa mengatakan musiknya bagus, musiknya keren, tetapi kita tidak bisa menikmatinya. Begitu juga dengan pelayanan tanpa kasih, terlihat tetapi tidak menyentuh hati. Nah, sebenarnya saudara-saudara kasih, teman-teman semuanya, pelayan-pelayan Tuhan di depan ini, di altar ini sangat berat bebannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bagaimana pelayan-pelayan Tuhan di altar itu membangun hadirat Tuhan, membangun Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, mengundang jemaat untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, itu bagaimana pentingnya kita melayani, pentingnya kita melayani Tuhan dilandaskan dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, kalau kita melayani Tuhan, di antara kita di tempat ini banyak yang melayani Tuhan, mari pastikan kita bermain ataupun kita melayani di depan bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung orang lain, tetapi supaya jemaat ditolong masuk ke dalam hadirat Tuhan, supaya jemaat dibawa masuk, diundang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga ada jemaat-jemaat yang mungkin yang lemah imannya, ada jemaat-jemaat yang lagi banyak persoalannya, mereka bisa mendapat kenegaan, mereka bisa mendapat hadirat Tuhan. Itu pentingnya berbicara tentang kasih. Kasih itu berdampak bagi sesama. Kasih itu berdampak bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Jika kita melayani tanpa kasih, maka orang lain tidak bisa merasakan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dalam kita melayani itu. Nah, itu kalau kita memimpin doa, mari lakukan dengan hati yang murni. Mari lakukan dengan hati yang murni, bukan supaya terlihat rohani. Dunia tidak lapar dengan pertunjukan. Dunia lapar dengan ketulusan. Gereja Tuhan tidak lapar dengan pertunjukan, tetapi gereja lapar dengan ketulusan. Mari tadi yang pertama bahwa kasih lebih penting daripada kemampuan. Ada anak Tuhan juga yang dipersiapkan untuk melayani di tempat ini. Lihat ini, bahwa engkau melayani bukan supaya engkau dilihat Tuhan. Yang pertama supaya engkau dilihat, bukan dilihat oleh sesama, tetapi supaya engkau dilihat Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan melihat engkau melayani di depan, engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, maka percaya bahwa semua kemuliaan dari Tuhan akan turun ke atasmu, bahkan kemuliaan dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuliskan di sini poin yang kedua, kasih lebih berharga dari pengetahuan. Apa? Kasih lebih berharga dari pengetahuan. Ayat yang kedua katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sungguh sangat menegur kita di tempat ini, saudara terkasih, teman-teman yang terkasih. Bagaimana ketika kita memiliki pengetahuan, dikatakan ketika kita memiliki karunia untuk bernubuat, karunia untuk memiliki ilmu, tetapi ketika itu semua tidak dilandaskan dengan kasih, kita menjadi manusia yang tak berguna. Bagaimana mungkin kita sudah sekolah tinggi-tinggi, ambil S1, S2, S3, tapi kadang-kadang tidak berguna?
tidak berguna. Hari-hari ini sudah terkasih, kita hidup di zaman pengetahuan yang semakin canggih, semakin maju. Teknologi berkembang, kita bisa belajar lewat internet, kita bisa membuka semua situs-situs yang ada di internet, bisa update. Tetapi bagaimana kita melakukan semuanya itu? Bila tidak dilandaskan dengan kasih, maka sia-sia dari Tuhan. Tetapi kalau pengetahuan itu diiringi dengan kasih, dengan cinta daripada Tuhan, maka akan lahir. Kalau pengetahuan itu diiringi dengan cinta kepada Tuhan, maka akan lahir kesombongan, akan lahir tinggi hati. Karena apa? Karena dia merasa dia yang paling bisa, dia yang paling punya ilmu, dia yang paling pintar dari antara orang-orang di sekitarnya. Timbul kesombongan, timbul tinggi hati, timbul merendahkan orang lain. Nah ini satu ilustrasi bagaimana seorang dokter, ada seorang dokter yang sangat pintar, sangat cerdas. Ia tahu banyak tentang penyakit, ia tahu banyak tentang obat-obatan. Tetapi kalau ia tidak punya empati kepada pasiennya, maka orang bukan datang merasa ditolong, tetapi ia merasa hanya sebagai objek penelitian. Saudara terkasih, saya mempunyai murid seorang, orang tuanya seorang dokter. Jadi bagaimana dia dengan kerja kerasnya mengambil S1, S2-nya, bahkan juga spesialisnya di luar negeri. Saya melihat dan dia menyaksikannya sungguh dengan kerasnya dia berjuang untuk menggapai cita-cita ilmunya. Tapi ketika saya berbincang dengan dia, tidak ada sedikit pun kesombongan yang dia ungkapkan. Dia rendah hati, dia dengan tulus berbagi. Saya katakan, ya, biarlah ilmu yang sudah diberikan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, mari belajar dengan sungguh-sungguh, kejar ilmu setinggi-tingginya. Tetapi jangan lupa gunakan pengetahuan itu untuk menolong orang lain. Jadi camkan di pikiran kita belajar kuliah itu atau sekolah itu bukan untuk diri kita, bukan untuk kebanggaan diri kita, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pengetahuan yang didasari dengan kasih. Jangan jadi anak muda yang hanya pintar ngomong, tetapi jadilah anak muda yang pintar dalam hal mengasihi, pintar untuk berbagi, pintar untuk menolong, pintar untuk memberi. Dunia tidak butuh anak muda yang cerdas, tetapi anak muda yang cerdas dan berhati penuh dengan kasih. Untuk apa kita pintar, untuk apa kita punya ilmu pengetahuan yang tinggi kalau toh itu bisa tidak menjadi berkat bagi orang lain? Biarlah saya berdoa untuk kita semua teman-teman di tempat ini, kita yang menjalani studi, kita yang menjalani sekolah, kita menuntut ilmu dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu tadi yang kedua, bagaimana kasih lebih berharga daripada pengetahuan. Dan kita lanjut kepada poin yang ketiga. Saya tuliskan di sini, kasih lebih bernilai daripada pengorbanan. Kasih lebih bernilai daripada pengorbanan. Coba dibuka ayat yang ketiga. Kita baca yang ketiga. Dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sangat-sangat tertemplak oleh firman Tuhan ini. Pengorbanan seperti apa lagi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan selain pengorbanan yang dikatakan oleh Paulus? Menyerahkan dirinya untuk dibakar, artinya nyawanya sendiri
Tetapi ketika dia memberikan nyawanya sendiri sebagai pemberian, tidak dilandaskan dengan kasih, maka dikatakan apa? Kayak ketika tadi, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi, tidak ada faedahnya bagimu. Pertanyaannya, sudah seberapa besar kita berkorban bagi keluarga kita? Sudah berapa sebesar kita berkorban bagi sahabat kita? Sudah seberapa besar pengorbanan bagi temanmu, bagi lingkunganmu? Apakah kita berkorban waktu, berkorban tenaga, atau seperti Paulus berkorban nyawa? Mari kita coba bertanya kepada diri kita sendiri. Paulus berbicara tentang pengorbanan yang sangat besar, bahkan ia rela mati. Tetapi kalau motivasinya bukan karena kasih, maka semuanya sia-sia. Ini mengingatkan kita bahwa semua pengorbanan didorong oleh rasa kasih. Ada orang yang memberi supaya dipuji, ada orang yang menolong supaya dikenal, ada orang yang berkorban demi pencitraan, bukan kasih. Nah, kita sering melihat orang memberi bantuan, ya, bantuan kepada orang-orang di jalan seperti itu, ya. Tentunya pernah kita melihat sambil difoto lalu diposting ke sosial media, dikatakan ini kami sudah memberi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah itu didasari oleh kasih atau hanya mencari perhatian, atau mencari pujian, atau mencari supaya orang melihat mereka? Hari-hari ini, saudara-saudara kasih, apa motivasi kita dalam memberi? Apa motivasi kita dalam berkorban? Apakah memang tulus ikhlas dari hati kita yang terdalam, yang didasarkan dengan kasih, atau kita memberi hanya supaya orang bisa melihat? Kita menolong teman kita, sahabat kita, supaya sahabatnya bisa melihat kita adalah orang yang baik, kita adalah orang yang murah hati. Apa motivasi kita dalam memberi, dalam berkorban? Kalau kita memberi persembahan, lakukanlah dengan hati yang tulus, dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Berikan dengan sukarela, dengan kerelaan hati. Kalau kita menolong teman, jangan lakukan hanya supaya dianggap baik, tetapi lakukan karena benar-benar kita peduli akan sahabat kita, akan teman-teman kita. Sebab apa? Tuhan melihat hati, bukan hanya tindakan kita. Tuhan melihat motivasi, bukan hanya perbuatan kita. Satu ilustrasi terakhir, saudara kasih, bagaimana seseorang yang berulang tahun dan seorang temannya membawakan kado yang besar kepadanya, dibungkus dengan pita yang rapi, dibuat cantik, dan semua orang kagum melihat kado itu. Dan dia dengan antusias membuka kado itu. Ketika dibuka, isinya kosong. Ternyata kosong. Bagaimana perasaannya? Pasti kecewa. Nah, itulah gambaran bagaimana hidup tanpa kasih. Dari luar terlihat besar, dari luar terlihat wah, luar biasa. Tetapi ternyata di dalamnya hanya ruang kosong. Hanya kosong. Sebaliknya ada teman yang sederhana, yang menulis satu surat kecil, dia berikan itu kepada temannya, dia katakan selamat ulang tahun, terima kasih sudah menjadi sahabatku. Lalu dia berikan itu kepada temannya, dan dia menjadi sangat senang, menjadi sangat bangga mempunyai teman yang baik, dan itu menyentuh hatinya. Demikianlah kasih, saudara-saudara terkasih. Hal kecil tapi tulus lebih berharga daripada hal besar tapi tanpa kasih.
Biasanya hal-hal yang tulus yang kita berikan itu lebih berharga, itu lebih diingat orang daripada hal-hal besar yang kita lakukan tetapi tidak didasari dengan kasih. Ada motivasi lain di tengah-tengah perbuatan kita. Nyatakanlah cinta kepada Tuhan. Janganlah hanya memuji Tuhan di gereja, tetapi hidup kita setiap hari kita tidak memuliakan Tuhan. Buktikanlah kasih lewat ketaatan, bukan hanya lewat lirik lagu. Sering kita bernyanyi di gereja, kita angkat tangan, tetapi ketika kita lepas dari gereja, kata-kata kita memaki sahabat-sahabat kita. Nyatakanlah cinta kepada keluarga. Bagaimana engkau ada di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing. Hargai orang tuamu, ucapkan terima kasih kepadanya. Tunjukkan dengan tindakan-tindakan sederhana, dengan cara membantu, mendengarkan, mendoakan. Nyatakan cinta juga kepada teman-teman, kepada sahabat. Jangan hanya ada saat senang, tetapi saat susah gak nampak. Tunjukkan kepedulian kecil, sabar, dengar, doakan, peluk. Nyatakan cinta kepada sesama di luar gereja. Saudara-saudara terkasih, teman-teman yang hadir pada saat malam hari ini, Paulus menegaskan bagaimana talenta tanpa kasih hanyalah suatu kebisingan. Pengetahuan tanpa cinta hanyalah kesombongan. Pengorbanan tanpa kasih hanyalah pencitraan. Tetapi sebaliknya, dengan kasih, bahwa talenta kecil bisa menjadi berkat yang besar. Dengan kasih, pengetahuan sederhana bisa jadi hikmat yang menolong. Dengan kasih, pengorbanan kecil bisa menyentuh hati orang lain. Bahwa kasih lebih penting dari semua yang ada. Pengorbanan, talenta, kemampuan, bahkan semua yang ada dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita malam hari ini. Apapun yang menjadi tindakanmu, perbuatanmu, segala aspek kehidupanmu, lakukan dengan dasar kasih. Dari tadi kita sudah mendengarkan berbicara tentang kasih. Sebenarnya apa sih kasih itu? Ada yang bisa jawab apa kasih? Coba kita baca ayat Tuhan kembali di ayat yang ke-8, ayat ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ia tidak bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih. Kalau secara manusia mungkin berat ya. Bagaimana seseorang yang menyakiti kita maafkan. Bagaimana seseorang yang sudah berbuat jahat kepada kita murah hati. Bagaimana seseorang yang sudah beli barang baru kita tidak cemburu. Bagaimana seseorang yang sudah mencaci kita tidak balas, tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Secara manusia sulit memang. Tetapi teman-teman yang terkasih, jika kita menjalani ini, kita minta pertolongan Roh Kudus. Yakin dan percaya di tengah-tengah kehidupanmu, pelan-pelan kita akan bisa mencapai perubahan yang menunjukkan sifat-sifat kasih. Amin. Amin. Nah, sebagai yang penutup masih di ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Saya rindu kita membaca ayat ini bersama-sama. Tetapi kata kasih kita ubah dengan nama kita sendiri. Ya. Jadi kata
kasih dan kata dia kita ubah dengan nama kita sendiri ya. Oke, dari ayat yang keempat ya. 4, 5, 6 ini menjadi suatu pengakuan kita sebagai pengingat bagi kita, sebagai respon kita ketika kita melakukan hari-hari yang akan kita lalui. Oke, saya contohkan ya. Kata kasih juga dengan kata nama saya sendiri, Kevin. Kevin itu sabar, Kevin itu murah hati, Kevin tidak cemburu, Kevin tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kevin tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kevin tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kevin tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi Kevin bersukacita karena kebenaran. Kevin menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Boleh ya? Sambil sebutkan dengan nama masing-masing. Oke? Ya. Boleh juga ditampilkan di depan ya. Oke. Dalam hitungan ketiga kita mulai dari ayat keempat. Kata kasih dan ia diubah dengan nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Kevin itu sabar. Belum semua. Ngerti nggak maksudnya? Sebagai deklarasi ataupun ingat-ingat kita untuk kita boleh mengingat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, contohnya Esther ya. Contohnya Esther itu sabar, Esther itu murah hati, Esther tidak cemburu, seperti itu ya. Oke, dengan suara yang keras nih, dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Kevin itu sabar, Kevin itu murah hati, Kevin tidak cemburu, Kevin tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ayat 6. Ayat 7. Segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, biar lainnya kita ingat sudah terkasih bahwa sebagai orang percaya penting sekali untuk kita melandaskan hidup kita yang namanya dengan kasih. Sebab ketika kita memiliki kasih ini, yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi berubah, memiliki hidup yang penuh dengan damai, memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Sebab apa? Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita memiliki ini, maka segala sesuatu akan lenyap, segala sesuatu akan musnah, tetapi hanya satu yang tinggal di antaranya. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita, menegur kita, bahkan menguatkan kembali iman percaya kita bahwa kita melayani, kita menjalani aktivitas kita, kehidupan kita berkorban, itu harus dilandaskan dengan namanya kasih. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita, kembali kita menghadap hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian. Saya undang singer, musiknya ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujian kita dalamnya kasih ke Bapa lebih dari sejarahnya. Sungguh besar pengorbananmu, itu yang menguatkan kami. Kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kita akan memuji di dalam kita katakan dalamnya kasih. Terima kasih. Dalamnya kasih.
kasih yang sempurna, kasih yang tidak memandang apapun yang ada di depan kita, tetapi kasih itu memberi dengan tulus ikhlas semua hati. Saudara, mari anak muda yang terkasih, rindukan kasih itu dalam kehidupanmu, rindukan cinta dalam kehidupanmu. Biarlah kehidupanmu dipenuhi oleh kasih daripada Tuhan, biarlah kehidupanmu dipenuhi oleh cinta daripada Tuhan. Mari minta kasih itu untuk datang dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau merindukan Tuhan kasih-Mu, kami rindukan kasih-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu bekerja, sebab kasih-Mu itu sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpahkan kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau sembah, terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh melimpah dalam ucapan syukur bahwa ketika Tuhan kami mengundang kasih-Mu untuk datang ke dalam kehidupan kami, hal-hal indah akan terjadi, hal-hal mulia akan terjadi, pemulihan akan terjadi, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Kami yang tadinya merasa hamba, kini kami Tuhan memiliki suatu kehidupan yang baru dalam nama Tuhan. Kami tidak hamba lagi Tuhan, kami tidak Tuhan merasa sendirian lagi, tetapi Tuhan melalui kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh berjalan dengan iman, berjalan dengan penuh gairah, berjalan dengan penuh semangat Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang melimpah. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, mengaplikasikan kasih Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami, keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima ini Tuhan, dan kami boleh aplikasikan ini dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, firman-Mu terpatrai dalam kehidupan kami pribadi masing-masing Bapa. Bapa, mohon berdoa biar Tuhan setiap dari kami yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh mensyukuri kehidupan kami, kami boleh mensyukuri apa yang ada pada kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui itu kami boleh menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita, berbahagia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh berbuah, boleh berbuah dalam kehidupan kami pribadi. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami hadirkan ibadah kami dengan penuh syukur Tuhan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu sudah terkasih. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang udah menunjukkan inspirasi, tetap semangat lah guys. Oke. Untuk kita tanggal 13 hari Sabtu depan
Joyce sama Tasya, Piano Gaby, Bas Johannes, Bram Manuel, LCD Irma, firman Tuhannya dibuka oleh Bapak ya. Kita Sabtu depan datang teman-teman, diharapkan untuk semua datang untuk Sabtu depan. Ada yang lain juga Sabtu depan, dan juga buat yang melayani pada malam hari ini